Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita haruslah berhati-hati dalam menggunakan uang donasi. Apabila kita diamanahkan sebuah tanggung jawab yang besar seperti mengelola dana donasi atau dana umat. Jangan sampai dari dana donasi tersebut menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Belakangan ini ramai diperbincangkan bahwasanya ada lembaga yang mengaku sebagai lembaga sosial yang kemudian diduga melakukan penyelewengan dana donasi. Tentu saja hal ini menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Lantas, bagaimana apabila dana donasi digunakan untuk biaya operasional? Apakah termasuk penyelewengan? Dan bagaimana hukum menggunakan dana donasi untuk biaya operasional? Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, kita perlu mengetahui apa saja prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam didasarkan pada 5 poin, yaitu poin pertama adalah tauhid, yang mana niat harus diluruskan, ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah dan meyakinkan bahwa segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawaban. Poin kedua adalah nubuah, yang mencakup sidik, yaitu dalam beraktivitas ekonomi, kita sebagai seorang muslim haruslah jujur dan transparan, amanah, bertanggung jawab atas pekerjaannya, fatonah, cerdas dan bijak dalam melakukan aktivitas ekonomi, serta tabligh, memiliki komunikasi dan keterbukaan. Poin yang ketiga, adlu. Kita sebagai muslim tidak boleh menzolimi atau mengejar kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Serta kita harus berlaku adil sebagai pelaku ekonomi. Poin keempat, khilafah. Yang berpegang teguh sesuai aturan-aturan yang berlaku selayaknya pemimpin yang bijaksana. Dan poin yang terakhir, ma'ad. Dalam sistem ekonomi Islam, kita harus meyakini bahwa harta adalah milik Allah. Maka kita akan mengikuti aturan dan kehendak Allah. Sehingga apapun yang akan kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. Setelah mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai pengelola dana donasi atau umat, juga perlu mengetahui siapa saja golongan yang berhak menerima zakat atau biasa disebut sebagai mustahiq zakat. Dan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, hamil, mualaf, hamba sahaya, gharim, musafir, dan yang terakhir adalah sabilillah. Lantas bagaimanakah hukum penggunaan uang donasi untuk biaya operasional? Seseorang atau lembaga sosial harus menggunakan harta infak atau sodako yang diamanahkan kepadanya dengan tujuan untuk menyampaikan kehendak donatur sesuai dengan tujuannya. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, beberapa ulama berpendapat jika lembaga tersebut tidak dapat berjalan selayaknya karena tersendat biaya, maka dapat menggunakannya untuk biaya operasional sesuai keperluannya saja. Tidak boleh mengambil keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Lebih baiknya lagi, jika ingin mendirikan suatu lembaga sosial, kita haruslah siap. Sehingga kita tidak akan mengambil sepeser pun dana dari infak atau sodakoh tersebut. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu murni datang dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu atas kehendak dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.